Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia memberi ultimatum pada PT PLN Persero agar segera melakukan langkah terukur guna mencegah terulangnya pemadaman bergilir yang dikeluhkan masyarakat. Bahlil pun tegaskan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kelangkaan batu bara. Rapat evaluasi kontrol kepada PLN. Masalahnya yang PLN sampaikan itu adalah mereka kekurangan medium, kalori yang medium. Tapi itu kan teknis mereka. Sama maintenance-nya. Tadi saya sampai di jalan juga saya bicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Kira-kira itu Pak. Pemerintah tegas, saya udah kurang tegas apalagi udah kita kasih ultimatum begitu. Nah tinggal teknis implementasinya di PLN. Itu. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titik Soeharto mengapresiasi kesuksesan program ketahanan pangan yang dikembangkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Pulau Nusa Kambangan. Titik Soeharto pada Sabtu siang meninjau peternakan dan pertanian oleh para narapidana lapas Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Program tersebut dinilai berhasil mengubah kawasan yang sebelumnya kurang produktif menjadi sentra pembinaan sekaligus penghasil komoditas pangan. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah untuk menekan inflasi harga pangan. Kami datang sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap oleh Pak Agus ini dengan jajarannya menjadi lahan-lahan produktif dari ada beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang dan yang terakhir kita lihat sidat nih luar biasa. Belum banyak, ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Ini sidat luar biasa, ini belum, saya rasa di Indonesia baru yang besar, skala besar nanti ada di sini. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Saya atas nama Komisi 4 mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Menteri dan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mudah-mudahan ini usaha ini bisa ditiru, diduplikasi di tempat-tempat yang lainnya. Pertama kami mengaturkan terima kasih atas kunjungan daripada Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI beserta rombongan. Ini akan menjadikan, tadi kami mohon beberapa evaluasi dan arahan, kami akan tindak lanjuti termasuk upaya-upaya perbaikan dari apa yang sudah kita kerjakan. Dan kami sudah laporkan kepada beliau bahwa seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk dioptimalkan untuk mendukung program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah. Pemirsa, hati-hati saat Anda berwisata mengisi libur sekolah. Ayah dan anak berenang di pantai Ujung Genteng, Sukabumi, Jawa Barat, tenggelam. Ayah ditemukan tim SAR dalam kondisi tak bernyawa, sementara sang anak belum ditemukan. Tim SAR melakukan pencarian selama 2 hari di Pantai Pangumbahan Ujung Genteng, Sukabumi, menemukan jasad ayah yang tenggelam. Korban ditemukan mengambang di tengah laut, sementara anaknya berusia 12 tahun masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Jasad korban dibawa ke Puskesmas Ciracap untuk divisum. Saat kejadian, korban bersama anaknya berenang di muara Sungai Pasir Putih. Namun saat turun ke air, diduga korban tidak bisa berenang dan sempat meminta tolong kemudian tenggelam. Istri korban panik, tidak bisa berenang dan tidak bisa menolong. Area pencarian itu kurang lebih di area 1 nautical mil. Tepatnya di lokasi kejadian itu tarik garis lurus ke tengah, dikarenakan arus dan angin juga mengarah ke tengah.
Saat ini pencarian anak korban masih terus dilakukan tim SAR gabungan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta ramai pengunjung di akhir pekan. Tak sedikit pengunjung yang datang memboyong keluarga untuk menikmati semua keseruan di PRJ. Momen libur akhir pekan banyak dimanfaatkan warga berlibur ke sejumlah tempat wisata. Salah satunya Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta. Salah satu ciri khas menarik dari gelaran PRJ adalah banyaknya pengunjung yang menggendong tas makanan ringan berukuran jumbo. Tidak hanya itu, pesta rakyat terbesar se-Asia Tenggara ini juga menghadirkan pameran produk, bazar UMKM, wahana permainan, kuliner Nusantara, hingga konser musik. Pekan Raya Jakarta digelar selama 32 hari mulai dari 11 Juni sampai 12 Juli mendatang. Parade mobil hias meramaikan Parade Jakarnaval 2026 di kawasan Pantai Lagun Ancol, Jakarta. Tidak hanya itu, ondel-ondel hingga tarian Jaga Jakarta Bersih dan Pilah Sampah menjadi daya tarik wisatawan. Pengunjung Ancol tumpah ruah pada acara Jakarnaval 2026 di Pantai Lagun dalam rangka menyambut HUT Jakarta ke-499. Acara yang dimulai pada Sabtu sore itu tak hanya menampilkan hiburan musik secara gratis, namun juga menampilkan parade kreatif dengan konsep intelektual properti lokal dan kostum karakter animasi yang dibuat oleh kreator lokal. Acara juga menghadirkan parade ondel-ondel hingga tarian Jakarta Bersih dan Pilah Sampah. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta bersama PT Pembangunan Jaya Ancol itu menjadi bagian dari upaya merayakan keragaman budaya Jakarta sekaligus mendorong kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal. Dari Jakarta, Ismalia Rama Romadona, iNews melaporkan. Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, viral di media sosial, pengemudi ojek online mencoba mempertahankan sepeda motornya yang diangkut dishub di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Motor pengemudi ojol tersebut diangkut saat pengemudi sedang mengambil orderan di salah satu restoran di kawasan tersebut. Saya butuh uang, anak saya sekolah, saya butuh makan, tolong bang. Rumah saya di Bekasi bang, tolong. Saya nggak berhenti di Purwakarta. Tapi bang saja ada kebijakan. Tolong pak, tolong. Sambil menenteng pesanan pelanggan, seorang pengemudi ojol memohon kepada petugas dishub agar motornya yang diderek petugas bisa dikembalikan. Pengemudi ojol juga sempat naik ke atas truk, namun motornya tetap dibawa petugas. Belum kok lari sama sekali dari pagi jam 6 saya keluar baru ini pak. Tolong. Diketahui motor pengemudi ojek online itu diderek petugas lantaran parkir tidak pada tempatnya saat pengemudi mengambil pesanan di sebuah restoran yang berada di Jalan Jatinegara Timur, Jakarta. Usai kejadian, sejumlah jajaran Sudin Perhubungan Jakarta Timur mendatangi kediaman pengemudi ojek online tersebut. Mereka datang untuk bersilaturahmi sekaligus mengembalikan sepeda motor pengemudi ojol yang sempat diderek petugas lantaran parkir tidak pada tempatnya. Ketika saya dapat notifikasi makanan siap diambil, saya langsung parkir, langsung ambil karena memang udah jadi di situ. Dan mana saya tahu kalau memang cuma selang 2 menit motor udah naik ke atas gitu, dan saat itu memang saya kondisi memang panik karena saya ingin mempertahankan motor saya, dan dari pihak dishub sendiri pun humanis, nggak ada yang bagaimana gitu yang saya pikirkan cuma. Sulis Agung Wibowo selaku pengemudi ojol juga berpesan kepada seluruh pengemudi ojol untuk tidak parkir sembarangan saat mengambil pesanan agar tidak mengalami kejadian serupa. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno merespon video pengemudi ojol yang motornya terkena razia parkir liar. Menurutnya proses penertiban akan terus dievaluasi dan membutuhkan waktu. Kediamannya artinya kita cepat lah. Saya tidak apa, kita semua ini bergerak juga berdasarkan Instagram. Itu yang kita pegang juga. Artinya kita sangat merespon dengan cepat apabila memang kita bisa lakukan. Tapi kita ke informasi lainnya.
Pemirsa, pemberlakuan pemadaman listrik bergilir oleh perusahaan listrik negara membuat warga di Majalengka, Jawa Barat kecewa. Pemadaman listrik yang terjadi Sabtu malam membuat warga di perumahan Grand Rahayu, Kelurahan Simperem, Cigasok harus memanfaatkan penerangan dari lampu sepeda motor. Menurut salah seorang warga, pemadaman listrik dilakukan tanpa adanya pemberitahuan sehingga dapat merusak perangkat elektronik warga. Sementara itu di kota Cirebon, Jawa Barat, pemadaman listrik secara bergilir dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak terhadap produksi furniture dan pernak-pernik pesta berbahan kayu.